Kita mulai dari murojaah. Baik, ikhlas sekalian. Kemarin kita sudah masuk ke pembahasan apa? Hukum-hukum. Hukum-hukum. Baik. Kemarin kita sebutkan bahwasanya secara umum atau secara garis besarnya hukum mat itu terbagi 3. Yang pertama wajib, yang kedua, yang ketiga lazim. Dan kita sudah sampai dan jelaskan dari mat wajibnya, mat jaiznya, hingga kita dan juga kemarin kita masuk ke pembahasan mat arid disukun. Baik, coba di antara antum sebutkan apa itu mat wajib? Apa itu mat wajib? Baik, Ahmad, jangan dilihat bukunya ya. Agliku kutubakum. Tafadhal Ahmad. Apabila mat bertemu dalam hamzah dengan hamzah dalam satu baik. Ahsantum, barakallahu fikum. Coba sebutkan satu contohnya Ahmad. Ulaika ahsantum. Tafadhal Ahmad. Siapa lagi di antara antum yang bisa sebutkan kenapa mat ini dikatakan sebagai mat wajib? Ibrahim. Apa Ibrahim? Kenapa? Apa kita sebut? Ayo yang lain. Rehan. Andiga. Karena wajib dibaca 5 harokat. Bukan karena sambung. Baik. Tafadhal. Ayo. Ini tercampur. Baik, kemudian kemarin juga kita sudah sebutkan mat apa? Mat jaiz atau biasa yang disebut dengan mat jaiz munfasil. Coba siapa yang bisa sebutkan apa itu mat jaiz? Maulana. Yang terpisah. Ahsantum. Tafadhal. Kemudian ini yang terakhir kita masuk Toib. Siapa yang bisa sebutkan tiga contoh dari mad jaiz munfasil? 3 contoh dari mad jaiz munfasil. Ayo, tafadhal. Wa ma unzila. Ayo. Kedua, wa ma anfaqtum. Baik, 3. Selain wama. Baik, ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan. Yang mana ketika
tiga tadi yang disebutkan oleh Yahya itu semua termasuk dari mad jaiz. Fadol. Karena terakhir kita kasih. Baik. Masih mau pertanyaan? Masih? Kalau itu menjawab semua, jangan itu saja yang menjawab. Jadi masih ada ternyata satu. Terakhir sekali. Siapa yang bisa sebutkan 5 contoh mad arid disukun? Ayo, kabilan. Alamin, kemudian ta'malun, ar-rahim, kemudian ar-rahman, oh malik yaumiddin, nasta'in, mustaqim. Satu lagi. Ayo, tafadhol, satu. Ya, sudah habis. Jadi sekalian, sering di murojaah, beberapa kali kita tekankan untuk senantiasa di murojaah. Kalau saja sekarang antum bisa lihat apa manfaat dari murojaah, itu minimal ketika ada tanya jawab seperti ini yang berhadiah, yang tentunya yang bisa jawab yang sering murojaah. Kalau tiba-tiba ke depannya antum mungkin ada di sebuah majelis misalnya atau forum apalah yang tiba-tiba antum dikasih pertanyaan yang hadiahnya paket umroh. Terus ternyata pertanyaannya sebenarnya antum pernah pelajari dan antum tahu, tapi karena tidak pernah di murojaah, ya lupa. Akhirnya apa yang terjadi? Antum menyesal, kenapa bukan saya yang jawab padahal saya tahu, karena jarang murojaah. Akhirnya umroh tidak jadi. Artinya murojaah terus. Lalu bagaimana lagi nanti di akhirat? Di hadapan Allah, ketika semua hafalan itu dipertanggungjawabkan, bagaimana kira-kira penyesalannya antum di hadapan Allah? Ketika penyesalan saya di dunia sangat terasa menyakitkan, lalu bagaimana ketika di hadapan Allah antum disuruh murojaah, setorkan semua hafalan, antum tidak bisa setor kecuali 1 juz, 2 juz, atau bahkan cuma al-ikhlas saja, waliyadzubillah. Jadi banyak murojaah ya sekalian. Ayo, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di bait yang ke berapa? 46. Baik. Qala al-mu'allif Syekh Sulaiman bin Husain Al-Junzuri rahimahullahu taala, "Au qaddima al-hamzu 'ala al-madd wada badal ka'amanu wa imanan khuda." Baik, sebelumnya kemarin kita ada sedikit kekeliruan ikhwas sekalian tentang mad jaiz munfasil. Kemarin kita sebutkan bahwasanya mad jaiz munfasil sebenarnya kekeliruan dalam hal penulisan. Kami sempat tulis bahwasanya mad jaiz munfasil itu terjadi ketika huruf hamzah bertemu dengan mad. Itu yang sempat ditulis kemarin. Itu keliru. Yang benar itu ketika mad bertemu dengan hamzah. Huruf mad dulu, baru kemudian datang selanjutnya huruf hamzah. Bukan hamzah dulu, baru mad, tapi huruf mad dulu, baru datang huruf hamzah. Fahimtum? Jadi diganti di situ tulisannya. Huruf madnya dulu, kemudian datang setelah huruf hamzah. Karena itu berbeda kalau hamzah duluan yang datang kemudian mad. Fahimtum? Apa yang ingin dikatakan Syekh di bait yang ke-46 ini ikhwas sekalian? Au qaddimal hamzu 'ala al-madd wada badal ka'aman imanan khuda. Di bait ini Syekh ingin menjelaskan tentang hukum mad badal. Ahsantum. Mad badal. Apa itu mad badal? Apa itu mad badal? Di sini saya katakan au qaddimal hamzu 'ala al-madd wada. Apabila
ada sebuah atau huruf hamzah, huruf hamzah yang datang terlebih dahulu atau berada atau terletak sebelum huruf mad. Hamzah yang terletak sebelum huruf mad. Baik. Baik, perhatikan mad badal terjadi ketika terdapat huruf hamzah yang terletak atau datang sebelum huruf mad. Huruf apa contohnya? Baik. Apa contohnya? Contohnya baik. Tuh, perhatikan contohnya sekalian. Kita sebutkan bahwasanya mad badal terjadi ketika ada huruf hamzah yang terletak sebelum huruf mad. Baik, di sini ada dalam lafaz aman. Perhatikan lafaz aman. Ada huruf hamzah atau tidak? Ada. Kemudian apakah setelahnya datang huruf mad? Ya atau tidak? Ya. Jadi amanu ini termasuk dari mad badal karena memenuhi syarat atau kategori dari mad badal itu sendiri, yang mana hamzah terletak sebelum huruf mad. Maka pada saat itu mad badal harus dibaca panjang sepanjang berapa harokat? Berapa? Dua harokat. Amanu, amanu, amanu. Baik. Kemudian utu, hamzah datang setelahnya huruf mad. Apa huruf madnya? Waw. Utu. Nah, begitu juga dengan imana, huruf hamzah datang setelahnya huruf mad. Apa huruf madnya? Ya, imana, imana. Nah, baik, semuanya. Amanu, utu, imana, baik. Tapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan badal? Apa yang dimaksud dengan badal? Baik. Badal, ikhwas sekalian, secara bahasa berarti mengganti. Apa? Apa? Mad badal
bisa diartikan setelah kita lihat artinya, mat badal itu terjadi karena ada sesuatu yang terganti atau ada sesuatu yang digantikan atau mengganti. Pertanyaannya, apa yang terganti? Apa yang terganti? Apa yang diganti? Dari lafaz amanu sehingga dia bisa menjadi mat badal, dan apa yang diganti dari lafaz utu sehingga menjadi mat badal, dan apa yang diganti dari lafaz imana sehingga menjadi mat badal. Jadi ikhwas sekalian, jawabannya asal dari lafaz amanu adalah amanu. Tuh, perhatikan asal sebenarnya ini kata amanu yang mana ada mat itu bentuk aslinya adalah amanu. Hamzah yang datang setelahnya itu hamzah yang sukun. Amanu. Namun kenapa dibaca amanu? Kenapa dibaca amanu? Karena ini lagi dalam bahasa Arab ketika dua huruf hamzah bertemu begini, yang mana satunya sukun, maka digabung dan diubah menjadi huruf mat atau huruf alif, disesuaikan dengan harakatnya. Kalau dia fathah maka diganti dengan alif, kalau dia dhamma diganti dengan waw, kalau dia kasrah diganti dengan ya. Makanya yang asalnya dia amanu kemudian diganti dengan apa? Amanu. Makanya dinamakan mat badal karena asalnya itu amanu, kemudian karena kaidah bahasa Arab dia diganti katanya menjadi amanu. Itu kenapa dia disebut dengan mat apa? Mat badal yang artinya diganti. Sama juga dengan utu. Kira-kira apa asal katanya ini? Apa? Utu. Utu. Kemudian karena di sini digabungkan dan mengikuti harokatnya dhamma maka diubah menjadi waw. Sama dengan imana. Asal katanya apa? Sangkung. Paham? Mana? Dan begitu seterusnya. Jadi di sini kita paham ternyata kenapa dia dikatakan mat badal, karena ada huruf yang asalnya dia itu diganti, bukan seperti itu wujud aslinya, namun diganti karena begitu memang bahasa Arab. Makanya penting sekali bahasa Arab, ikhwas sekalian. Bahasa Arab itu pembuka kunci dari semua ilmu. Toib. Maka pada saat itu mat badal harus dibaca berapa harokat? Berapa harokat? 2 harokat. Tapi ini sebagai tambahan, ada satu riwayat yang justru tidak membaca mat badal ini dengan 2 harokat. Ada satu riwayat atau bacaan yang tidak membaca mat badal itu dengan 2 harokat, yaitu qiraah dari Imam Warsh An-Nafi, Imam An-Nafi. Jadi Imam An-Nafi dalam bacaan pernah dengar sabbih isma rabbikal a'la? Pernah dengar? Atau tohe? Pernah dengar? Itu qiraannya Warsh An-Nafi. Warsh An-Nafi. Warsh An-Nafi dalam mat badal itu bukan cuma membaca 2 harokat saja, bahkan boleh membaca 4 harokat, bahkan juga boleh membaca 6 harokat. Makanya nanti antum dengar Warsh An-Nafi itu terkadang membaca ya ayyuhalladzina amanu
dan seterusnya. Itu dalam Warsh An-Nafi'. Namun dalam qiraah kita yang biasa kita baca, qiraat Hafs, itu dibaca berapa harokat? 2 harokat. Insyaallah kalau ke depannya antum mungkin di tempat yang lebih berada tingkatan lebih tinggi, mungkin di perkuliahan nanti antum masuk di jurusan Quran dan antum pelajari tentang qiraah, antum akan dapati perbedaan-perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Taib. Fahimtum? Nah, itu terkait dengan mat apa? Mat badal. Taib. Terakhir. Namun ada beberapa kata dalam Al-Quran, ya, ada beberapa kata dalam Al-Quran yang dia sebenarnya itu bukan mat badal, tapi mirip bentuknya dengan mat badal. Yang mana kita katakan mat badal itu hamzah yang datang setelahnya huruf mat. Apa contohnya? Baik. Dia bentuknya seperti mat badal, tapi asalnya bukan mat badal. Kata yang pertama, Al-Qur'an. Di sini ada hamzah atau tidak? Ada. Setelahnya ada huruf mat atau tidak? Ada huruf alif. Kemudian mas'ul, ada huruf hamzah atau tidak? Ada. Datang setelahnya huruf mat, wow. Kemudian Israil, ada huruf hamzah. Datang setelahnya huruf mat. Tapi walaupun bentuknya seperti mat badal, ini bukan mat badal ya sekalian. Kenapa? Karena tadi kita katakan mat badal itu terjadi karena ada sesuatu yang diganti. Namun 3 kata ini yang bentuknya mirip seperti mat badal, dia bukan mat badal. Karena kenapa? Karena pada kata ini tidak ada kata yang diganti. Tidak ada kata yang diganti. Artinya apa? Memang aslinya seperti ini bentuknya. Asalnya memang seperti ini apanya? Bentuknya. Al-Qur'an, bukan Al-Qur'an, bukan. Tapi Al-Qur'an, bukan juga mas'ul, tapi mas'ul, bukan juga Israil, tapi Israil. Baik. Apa yang dinamakan dengan kata ini? Ini disebut dengan syibhul badal. Ini bilang syibhul badal, mirip dengan badal, tapi bukan termasuk dari mat badal. Thayyib, syibhul badal. Fahimtum? Thayyib. Itu terkait dengan mat badal. Kemudian Syekh berkata pada bait selanjutnya, walazimun ini sukun ussilah waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Thayyib. Kemudian Syekh dalam bait yang ke-47 ini masuk ke dalam pembahasan mat apa? Bahasan mat lazim. Mat lazim. Aywa. Kita sudah masuk ke hukum yang ketiga dari hukum mat secara umum, mat lazim. Apa itu mat lazim, ikhwah sekalian? Syekh berkata, walazimun ini sukunu ussilah waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Syekh berkata, mat lazim itu terjadi
ketika huruf mat atau ketika huruf mat yang setelahnya datang huruf yang berharokat sukun. Huruf mat yang datang setelahnya huruf yang berharokat sukun. Baik. 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 Huruf yang setelahnya datang huruf yang berharokat sukun, dan sukunnya itu adalah sukun asli. Sukun asli. Karena kemarin kita katakan ada huruf yang berharokat sukun karena disukunkan. Entah itu karena seperti ketika diwakafkan, maka pada saat itu dia baru menjadi huruf yang berharokat sukun. Tapi untuk mat lazim, dia bertemu dengan huruf yang setelahnya itu ada huruf yang berharokat sukun, sukun asli. Contohnya apa? Baik. Baik, ikhwas sekalian. Contohnya pada kalimat ad-dallin, ad-dallin. Ad-dallin ini ikhwas sekalian termasuk dari huruf lafaz yang masuk dalam kategori mat lazim. Tapi pertanyaannya, kita tadi bilang bahwasanya mat lazim terjadi ketika mat bertemu dengan huruf yang setelahnya itu huruf berharokat sukun. Tapi mana sukunnya? Nah, ini ada huruf mat yang mana setelahnya harus datang yang berharokat sukun. Mana huruf sukunnya? Jadi seperti kemarin kita jelaskan bahwasanya ketika ada huruf yang bertasydid, asalnya dia itu adalah berapa huruf? 2 huruf. 2 huruf. Baik. Ad-dallin, dallin. Huruf mat. Apa huruf mat di sini? Apa huruf matnya? Setelahnya ada huruf sukun atau tidak? Ada lam yang berharokat sukun. Makanya pada saat itu dia termasuk dari kategori mat lazim. Kenapa kemudian bertasydid? Karena begitu dalam kaidah bahasa Arab. Ketika ada huruf yang sama, yang mana satunya berharokat atau bahkan keduanya berharokat, maka pada saat itu dia digabungkan. Dia digabungkan dan berubah menjadi huruf yang bertasydid. Fahimtum? Fahimtum?
Kenapa dia dinamakan sebagai mad lazim? Perhatikan, kenapa dinamakan sebagai mad lazim? Dia dinamakan sebagai mad lazim ikhwas sekalian karena semua ulama qurra itu bersepakat untuk melazimkan, atau dalam artian juga bisa diartikan sebagai mewajibkan, melazimkan bahwa semua mad yang termasuk dalam ini wajib atau lazim dibaca berapa harokat? Santum 6 harokat. Berapa? 6 harokat. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah, waladhdallin al-haqqah mal-haqqah dan seterusnya. Semuanya waladhdallin. Wahid, itsnan, tsalasa. Fahimtum? Fahimtum? Baik. Itu yang ingin dijelaskan Syekh di bait yang ke-47 ini. Beliau ingin memperkenalkan kepada kita bahwasanya di antara hukum mad itu ada yang dinamakan dengan mad lazim. Mad lazim. Baik. Tapi mad lazim ini ikhwas sekalian punya pembahasan yang khusus dalam ilmu tajwid, yang mana dia dibahas biasa secara terpisah, secara khusus dalam hukum-hukum mad. Makanya datang setelahnya tentang satu bab setelahnya itu, atau bab terakhir dari matan Tuhfatul Atfal, yang mana khusus membahas tentang mad lazim ini. Syekh berkata, aqsamul maddil lazim, pembagian mad lazim. Intinya kita sudah tahu bahwasanya mad lazim, intinya apapun yang termasuk dari mad lazim itu hukumnya harus dibaca 6 harokat. Itu pahami dulu di situ, harus dibaca 6 harokat. Kemudian datang setelahnya pembahasan yang khusus tentang apa-apa saja yang termasuk dalam mad lazim ini. Syekh jelaskan dalam pembahasan pembagian lazim. Masya Allah, kita sudah masuk di bab yang sebelum penutup atau bab terakhir dari matan Tuhfatul Atfal. Masya Allah. Aqsamul maddil lazim. Aqsamul maddil lazim. Syekh rahimahullah berkata, aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Taib. Syekh Syekh berkata tentang pembagian mad lazim. Syekh berkata, aqsamu lazimin ladaihim arba'ah, bahwasanya ikhwas sekalian, mad lazim itu ada 4 bagian. Ada berapa? 4. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah, yang mana 4 bagian ini sebenarnya kembali kedua hal atau kedua bagian. Apa yang pertama? Mad lazim kilmi, kemudian mad lazim harfi. Baik. Yang mana kemudian mad lazim kilmi dan harfi ini terbagi dua lagi. Apa itu? Syekh berkata di bait selanjutnya, kilahuma mukhaffafun muthaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Yang mana keduanya itu kilahuma mukhaffafun muthaqqalu, keduanya kilmi dan harfi itu terdiri dari mad lazim kilmi apa? Muthaqqal, dan ada juga mad lazim kilmi mukhaffaf. Begitu juga ada mad lazim harfi. Ada juga mad lazim harfi.
mukhaffaf. Thayyib. Inilah pembagian dari 4 bagian mat lazim, yang mana ada mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim kilmi mukhaffaf, ada mat lazim harfi musaqqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Ini 4 bagian yang masuk dalam bagian mat lazim itu sendiri. Fahimtum? Fahimtum? Masyaallah. Jadi hafal. Oh, tadi kita sudah tahu hukum dari mat lazim itu harus dibaca berapa harokat? 6 harokat. Berapa harokat? 6 harokat. Kemudian mat lazim itu ternyata ada 4 bagian. Ada dibilang mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim kilmi mukhaffaf, mat lazim harfi musaqqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Di bab ini kita akan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan mat lazim kilmi musaqqal, mat lazim dan seterusnya. Baik, Masya Allah. Kita sudah masuk di bait yang keempat, 50 ke 50. Bait yang terakhir untuk malam ini. Syekh berkata, dan insya Allah gampang dipahami. Fa in bi kilmatin sukunu dijtama ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa. Beliau mulai pembahasannya dari mat lazim kilmi. Sudah ditulis? Sudah. InsyaAllah selalu dihapus-hapus papan tulisnya. Kita itu ikhwas sekalian, di istiba itu gambaran saja dalam pelajaran hadis itu dosen harus pakai 2 papan tulis. Bayangkan harus pakai 2 papan tulis karena capek menghapus. Kenapa? Karena dalam pelajaran hadis itu harus ada pelajaran yang namanya dengan mustalah hadis, atau kita belajar sanad-sanad hadis, yang mana dalam sanad-sanad hadis itu kita tuliskan semua sanad-sanadnya dari Rasulullah, kemudian dari mungkin dari Bukhari, kemudian dari gurunya Ibnu Wahab, kemudian dari gurunya lagi Yunus, kemudian Zaid, kemudian Shu'aib, kemudian lagi siapa? Muawiyah, Qatadah, kemudian Muawiyah, kemudian baru ke sahabat, contohnya Anas misalnya dan sebagainya. Dan ada lagi ternyata hadis yang sama tapi datang lagi dari riwayat yang lain, harus digambar sampai 2 papan tulis. Masya Allah. Itu tentang hadis. Jadi Syekh mulai pembahasannya dari mat lazim kilmi. Aywa, mat lazim kilmi. Sudah mau syahid spidolnya. Taib. Apa itu mat lazim kilmi? Taib. Mat lazim kilmi itu begini bahasa sederhananya. Mat lazim kilmi, apa tadi? Mat lazim, mat yang terjadi ketika huruf mat yang datang setelahnya apa? Sukun. Apa? Sukun. Itu mat lazim. Jadi sederhananya mat lazim kilmi adalah mat lazim yang terjadi pada apa? Pada kalimat. Ini mat lazim kilmi. Mat lazim yang terjadi pada kalimat. Karena ada juga nanti mat lazim yang terjadi pada huruf, makanya disebut mat lazim harfi. Kalau mat lazim kilmi, mat lazim yang terjadi dalam sebuah kalimat. Dan mat lazim kilmi ini tadi kita sudah sebutkan terbagi berapa? 2.
Mad lazim kilmi musaqqal. Apa mad lazim kilmi musaqqal? Mad lazim kilmi musaqqal ini terjadi ketika huruf mad yang setelahnya datang huruf tasydid. Aywa. Terjadi ketika huruf mad yang setelahnya datang huruf bertasydid. Apa contohnya? Nah, tadi kita sebutkan walad dallin. Dallin. Kemudian al-haqqah. Kemudian mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah, dan seterusnya. Ini saja, gampang sekali untuk dihitung mad lazim kilmi yang musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal intinya setelah huruf mad itu datang huruf yang apa? Bertasydid. Dan kita tahu tadi sebenarnya huruf bertasydid itu asalnya huruf yang terdiri dari dua huruf yang sama kemudian dijadikan tasydid. Yang asalnya dia sebenarnya huruf sukun yang satu dan satunya berharokat kemudian digabungkan menjadi huruf yang bertasydid. Makanya pada saat ini ketika ada mad yang setelah datang huruf yang bertasydid, maka dia termasuk dari mad lazim kilmi apa? Musaqqal. Makanya pada saat itu dibaca berapa harokat? 6 harokat. Coba sebutkan satu contoh selain dari 3 contoh ini. Siapa yang bisa sebutkan? Alga. Aywa. Atuhajjuni. Atuha huruf mad datang setelahnya huruf jim yang bertasydid. Atuhajju. Satu lagi. Satu contoh. Mad lazim kilmi musaqqal. Rasyid muskal angkat tangan. Wasoffa tisoffa. Ahsantum. Sayangnya sudah habis hadiah, jadi tidak ada hadiah. Afwan. Daftar sini. Ya sudah habis. Aywa. Fahimtum? Jadi itu mad lazim kilmi musaqqal. Dia terjadi setelahnya ketika huruf mad datang setelahnya huruf yang bertasydid. Baik. Terus kemudian yang kedua, mad lazim kilmi apa? Mukhaffaf. Apa mad lazim kilmi mukhaffaf? Baik. Mad lazim kilmi mukhaffaf adalah mad lazim yang terjadi ketika huruf mad yang datang setelahnya huruf sukun. Baik. Perhatikan, penting sekali. Mad lazim harf kilmi mukhaffaf. Kalau tadi kita sebutkan bahwasanya mad lazim kilmi musaqqal adalah mad lazim yang ketika huruf mad itu setelah datang huruf yang berharokat tasydid. Namun di mad lazim kilmi mukhaffaf itu terjadi ketika huruf mad yang setelahnya itu datang huruf yang berharokat sukun saja. Yang berharokat sukun. Dia memang sukun,
tidak dalam keadaan tasydid, tidak dalam keadaan tasydid, betul-betul sukun. Sendiri saja huruf yang sukun. Apa contohnya? Dan ini sedikit unik untuk mad lazim kilmi mukhaffaf ini, karena mad lazim kilmi mukhaffaf dalam riwayat kita, riwayat Hafs, itu hanya terjadi dalam satu kalimat. Di Al-Quran ini mad lazim kilmi mukhaffaf tidak ada yang tidak ada mad lazim kilmi mukhaffaf selain dari kalimat ini. Apa itu? Apa? Baik. Ini ya. Baik, begini kau tuliskan. Ya. Mad lazim kilmi mukhaffaf, ikhwas sekalian, cuma terjadi dalam kalimat ini. Tidak ada yang akan dapat mad lazim kilmi mukhaffaf selain dari kalimat ini. Ada huruf mad, yaitu hamzah. Mad ini mana ada huruf madnya alif, kemudian datang setelahnya huruf lam yang berharokat sukun, makanya dibaca mad lazim kilmi mukhaffaf. Semuanya. Fahimtum? Dan ini mad lazim kilmi mukhaffaf kita katakan cuma terjadi dalam satu kalimat ini, tapi kalimat ini terdapat terdapat dua kali dalam Al-Quran dan berada di surah yang sama. Surah apa itu? Surah Yunus. Ahsantum. Yang mana ayat tentang Fir'aun yang kemudian ketika ingin bertaubat, bayangkan ketika ingin bertaubat, ketika sudah ingin ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat itu bayangkan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membelah lautan. Bayangkan, membelah lautan. Dan antum bayangkan bagaimana besarnya lautan ketika terbelah atau dibelah oleh Nabi Musa. Allah sebutkan kataudil azim, bagaikan dinding yang besar, artinya terbelah dua itu bukan terbelah dua, dikatakan 12 yang mana semua itu dilewati 12 kabilah dari Bani Israel. Yang mana belahannya itu seperti dinding yang sangat besar, kataudil azim. Hingga kemudian Fir'aun juga mau lewat dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditenggelamkan sempat ingin bertobat, namun kemudian dikatakan kepadanya, al-ana wa qad asaitum. Apakah baru sekarang kamu ingin bertobat, padahal sebelumnya wa qad asaitum, kamu telah banyak melakukan maksiat. Dan antum tahu, ini maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha pengampun. Apakah Firaun itu dengan begitu saja diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha pengampun? Kenapa coba Allah baru tenggelamkan Fir'aun pada saat itu, padahal dia sudah banyak melakukan maksiat-maksiat sebelumnya, yang bahkan membunuh orang-orang yang kemudian beriman, disalib, dibakar. Jadi sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan peringatan kepada Fir'aun dan kaumnya. Yang mana peringatan itu Allah berikan sebagai kesempatan untuk mereka bertobat. Peringatan yang pertama contohnya itu belalang yang Allah kirimkan kepada Fir'aun. Diazab dengan belalang itu, yang mana saking banyaknya belalang, belalang dan juga ada belalang, saking banyaknya itu aktivitas terganggu pada zaman itu. Makanya kemudian Fir'aun meminta kepada Musa untuk memohon kepada Allah agar dihilangkan ini belalang.
Kemudian ketika dihilangkan kembali bermaksud kepada Allah. Kemudian lagi banyak disebutkan ada 9 mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang mana juga itu sebagai peringatan bagi Firaun. Namun tidak mau bertobat-tobat. Akhirnya ini ditenggelamkannya ini adalah puncaknya Firaun dari azabnya karena tidak ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini Masya Allah punya kisah yang sangat menarik ikhwas sekalian. Bagaimana sabarnya, perjalanan dalam menuntut ilmu itu banyak kisah yang bisa dikulik. Mungkin kedepannya kita bisa buat kajian yang khusus membahas tentang Nabi Musa. Bahkan berkelanjutan kisahnya sampai ke Palestina sekarang. Kenapa jauh sekali pergi ke Nabi Musa. Kemudian itu ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua yang mana terdapat lafaz al-anah apa? Siapa yang disebutkan? Apa Ahmad? Ahsantum. Al-ana wa qad kuntum. Hadis juga hadiah. Tapi intinya cuma terdapat dalam 2 ayat di Al-Qur'an yang mana juga lafaznya sama, al-ana. Ini mad lazim kilmi mu apa? Mukhaffaf. Fahimtum? Baik. Ayo, kita cukupkan pembahasan kita malam ini sampai di sini ikhwas sekalian. Insyaallah besok kita akan masuk ke pembahasan mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Dan kemungkinan juga besok kita akan bahas sampai ke penutupan. Artinya kita insyaallah targetkan besok pembahasan Tuhfatul Atfal ini kita selesaikan besok malam. Jadi di hari Jumatnya adalah hari terakhir kita menghafal, malamnya tidak ada syarah. Kenapa? Karena besok itu sudah masuk untuk bagian penutupan itu tidak butuh syarah yang panjang. Jadi asalnya kita selesaikan. Tapi ikhwas sekalian, terakhir kami ingatkan kepada antum sekalian tentang pentingnya pengagungan terhadap ilmu. Tadi kita sudah diingatkan oleh Ustadz bahwasanya di antara adab seorang penuntut ilmu itu dalam ilmunya adalah menjaga kitab-kitabnya. Dan kitab itu bisa dikatakan sebagai bagian dari dirinya penuntut ilmu. Kalau tidak ada itu kitab, maka sudah hilang sudah hilang sebagian dari dirinya. Bahkan bayangkan antum dalam ilmu hadis itu ada yang dimaksud dengan dabtul sadr dan ada yang dibilang dabtul kitab. Ada memang ulama-ulama yang dia bisa diterima hadisnya, kesahihan hadisnya ketika itu kitabnya masih ada sama dia, karena dia bergantung sama kitab. Ketika kitabnya itu hilang, maka dihukumilah dia sebagai ulama yang hasan atau bahkan dhaif. Karena saking bergantungnya dia dengan kitabnya. Jadi kitab ini satu hal yang urgen, ikhwas sekalian, harus dirawat dengan baik. Bahkan dikatakan dulu ada beberapa ulama yang saking cintanya dengan kitabnya, bayangkan, yang saking cintanya dengan kitabnya sampai istrinya cemburu dengan perhatiannya itu ulama dengan kitabnya. Bayangkan bagaimana sayangnya itu suaminya dengan ulama tersebut kepada kitab-kitabnya, sampai istrinya harus cemburu dengan perhatian ulama tersebut kepada kitabnya. Bahkan ada yang dulu ketika wafatnya tidak ada yang bisa dia wariskan kepada anak-anaknya selain dari kitabnya. Yang mana ketika anaknya kemudian bertanya kepada ayahnya, saya lupa nama siapa ulamanya, ketika ingin berada di akhir hayatnya, beliau berpesan kepada anaknya, silakan kalau suatu saat dirimu berada dalam momen yang memang betul-betul sekarat, butuh dalam uang misalnya kebutuhan, maka silakan jual bukuku satu persatu. Yang mana ketika berhasil ini buku dijual, maka kamu akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Saya juga lupa berapa total keuntungannya. Intinya betul-betul banyak. Jadi ilmu itu, buku, sesuatu yang sangat berharga bagi seorang penuntut ilmu, ketika juga dihargai tentunya.
Kalau sekedar dibuang-buang atau bahkan ditelantarkan, waliyadzubillah, nah, ini bukan bentuk dari pengakuan terhadap ilmu. Namun anehnya ketika santri tadi saya tanya satu persatu, ternyata semuanya punya di kitab. Nah, jadi dipertanyakan siapa sebenarnya kitab itu yang ditelantarkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an wa jazakumullahu khairan. Insyaallah besok adalah hari terakhir kita mensyarah matan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap apa yang kita pelajari malam ini dan malam-malam yang sebelumnya bernilai pahala dan amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi budaya kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.